Saudara-saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah kedalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah dalam Alkitab dari Rut 1 ayat yang ke-19. Rut 1 ayat 19. Baik, Rut 1 ayat 19. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ya. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi itu. Terlebih dahulu kita memperhatikan kalimat dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Saudaraku, kita review terlebih dahulu riwayat Naomi. Dahulu Naomi dan Elimelek suaminya serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggalkan Betlehem. Mereka pergi ke Moab dan menetap di sana. Namun tak lama Elimelek suami Naomi mati. Kemudian Mahlon dan Kilion kedua anak Naomi pun mati setelah keduanya mengambil istri di Moab. Pendeknya, jalan sesat yang ditempuh Naomi membuat ia menderita. Amin, saudaraku. Jalan sesat yang dipilih atau ditempuh oleh Naomi membuat ia menderita. Tetapi pada akhirnya Naomi kembali ke Moab bersama-sama dengan Rut menantunya itu. Amin, saudaraku. Tetapi pada akhirnya Naomi kembali ke Moab bersama-sama dengan Rut menantunya itu. Puji Tuhan. Sesuai dengan kalimat yang tertulis di sini, berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan ayat 10, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tuhan itu baik dan Tuhan itu baik dan benar. Amin, saudara. Amin. Terus, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. iya, dia menunjukkan jalan yang benar kepada orang sesat. Terus, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Menurut hukum. Terus, Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Dia Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. puji Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Amin, saudara. Tuhan itu baik dan benar. Buktinya ada 3. 1, ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. 2, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dalam kurung firman Allah. 3, ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi Tuhan itu baik dan benar. Buktinya ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. 2, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. 3, ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Ia membimbing dan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah. Kesimpulannya, ia menunjukkan dan membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, serta mengajar jalannya kepada orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Orang yang mau berbalik ke jalan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Amin, saudaraku. Orang yang berbalik kepada jalan Tuhan, orang yang mau berbalik kembali dan berbalik kepada Tuhan adalah orang yang rendah hati. Tetapi orang yang bertahan dengan dosanya adalah orang yang sombong dan keras hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya kita kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Dialah gembala yang memelihara jiwa kita masing-masing. Boleh dibaca dulu itu sesaat ya. Ibrani pasal yang atau 1 Petrus maksud saya, 1 Petrus 2 ayat 25 sampai 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, memikul dosa di dalam tubuhnya terus di kayu salib, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Naomi sesat di Moab. Terus, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kembali kepada gembala yang memelihara jiwa. Kalau tetap bertahan dengan kesalahannya, dengan dosanya, ia menjadi sesat. Dan itu yang membuat seseorang menderita seperti Naomi. Tetapi setelah ia kembali kepada gembala, setelah dia kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Kembali kepada gembala berarti kembali dipelihara oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya kita kembali kepada gembala, dia yang memelihara kehidupan kita. Berarti jangan bertahan dalam dosanya, jangan bertahan dalam kesalahannya. Kembalilah kepada Tuhan. Dia gembala, dia yang akan memelihara kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian kita kembali membaca Mazmur tadi, ayat yang ke-25. Mazmur 25 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya. Oleh karena namamu ya Tuhan. Oleh karena namamu ya Tuhan. Ampunilah kesalahanku. Ya. Sebab besar kesalahan itu. Puji Tuhan. Sebesar apapun kesalahan kita di waktu-waktu yang lampau, dia diampuni oleh Tuhan. Sebesar apapun kesalahan kita di waktu-waktu yang lampau, dapat diampuni oleh Tuhan. Oleh karena namanya, nama yang memberi menang. Amin, saudaraku. Jadi sebesar apapun kesalahan kita di waktu-waktu yang lampau, dapat diampuni oleh Tuhan. Oleh karena namanya, nama yang memberi menang. Oleh karena namanya, nama yang memberi menang. Jadi bukan oleh karena yang lain-lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Filipi pasal 2 ayat 9-10. Kembali kepada gembala, sebab dia yang memelihara jiwa. Amin, saudaraku. Soal dosa sebesar apapun dapat diampuni oleh Tuhan. Oleh karena namanya, nama yang memberi menang, bukan nama yang lain. Jadi tidak usah ragu. Sebesar apapun dosa dapat diampuni. Kembalilah kepada gembala, dia yang memelihara. Sebesar apapun dosa dapat diampuni. Soal jangan diulangi lagi. Amin, saudaraku. Yang sudah mengaku dosa jangan mengulangi lagi. Dosa apapun, baik kejahatan, kenajisan, apa saja, baik dosa karena keinginan daging, dosa karena dunia dan harusnya, jangan diulangi. Kembalilah kepada gembala, dia yang memelihara jiwa. Dalam Mazmur 25 ayat 11, sebesar apapun dosa dapat diampuni. Amin, saudara. Karena namanya, bukan nama lain. Puji Tuhan. Demikianlah Naomi, dia pada akhirnya kembali berjalan dengan Rut kembali ke Bethlehem. Puji Tuhan. Karena namanya, bukan nama lain. Kita lihat tuh, ini membuat hati kita penasaran. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat yang ke-9 sampai 11. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10 maksud saya. Sampai 11. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan anak. Terus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus supaya dalam nama Yesus. Nama Yesus. Bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di langit dan yang ada di atas di bumi dan yang ada di bawah bumi
Terus dan segala lidah mengaku. bukan hanya bertekuk lutut, tetapi semua lidah mengaku. Terus Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Allah sangat meninggikan Dia dalam burung anak dan mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Dia, supaya dalam nama Yesus, titik 2 strip pertama, bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Strip yang kedua, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Segala bertekuk lutut segala yang ada. Kemudian segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Kalau nama-nama yang lain di kolong langit ini bukan Tuhan, bukan juru selamat. Kalau nama-nama lain di kolong langit ini bukan Tuhan, bukan juru selamat yang kita sembah. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Kita sudah melihat dalam ibadah raya Minggu, orang lain yang lepas dari hukuman dari sangkakala yang kenal, yang tidak mati dari hukuman sangkakala kenal, tidak mau bertobat. Yang pertama, tidak berhenti bersekutu dengan roh jahat dan berhala-berhala, emas, perak, tembaga, kayu dan batu, yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa berjamaah, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi nama lain di kolong langit ini tidak bisa apa-apa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi hanya nama Yesus, Dia Tuhan yang kita sembah. Semua bertekuk lutut, segala lidah mengaku Dia Tuhan, bukan nama lain yang ada di kolong langit ini. Ya, amin. Puji Tuhan. Itu karena namanya ada, di dalam namanya ada pengampunan, di dalam namanya ada ketebusan dan keselamatan. Puji Tuhan. Hati-hati ya dengan nama-nama asing di kolong langit ini. Hati-hati. Dia bukan Tuhan yang mampu menyelamatkan, mengampuni, tidak bisa. Harta kekayaan, kedudukan jabatan, serta barang fana yang lain, emas dan perak, tidak punya darah untuk menebus dosa. Hanya satu nama yang berkuasa untuk menebus dosa, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menunjukkan bahwa Yesus telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Menunjukkan bahwa Yesus, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dunia orang mati adalah tempat yang paling rendah. Dunia orang mati adalah tempat yang paling rendah, dan Dia sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia turun sampai ke dalam dunia orang mati. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia. Allah sangat meninggikan Dia, berarti mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa,
sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Puji Tuhan. Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuatan dan kekuasaan. Kekuasaan dan kekuatan. Puji Tuhan. Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, juga segala kekuatan yang ada. Puji Tuhan. Ayat 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. 2018 tahun yang lalu, Yesus telah mengalahkan musuhnya, musuh abadi, di atas kayu salib. Bahkan ia telah membinasakan musuh yang terakhir, yaitu maut. Sebab ia telah meremukkan kepala ular dengan tumitnya. Ia telah meremukkan kepala ular dengan tumitnya. 2018 tahun yang lalu di atas kayu salib. Puji Tuhan. Dia sudah mengalahkan segala pemerintahan, segala kekuasaan, segala kekuatan. Dia telah taklukkan di atas kayu salib. 2018 tahun yang lalu dia telah meremukkan kepala ular dengan tumitnya. Tadi sebetulnya sudah disinggung di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dia telah sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya, bahkan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebab itu dia ditinggikan. Ditinggikan berarti dikaruniakan nama di atas segala nama. Amin. Puji Tuhan. Nah, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kemenangan kepada kita. Tidak usah ragu apabila saat ini kita dalam kesesatan, ingin kembali kepada Tuhan, kembali kepada Gembala yang memelihara jiwa. Saya yakinkan tidak usah ragu. Jangan malu, jangan gengsi. Amin. Puji Tuhan. Persoalannya sekarang yang membuat kita menjadi sesat dan ada dalam jalan yang sesat itu adalah rasa malu, gengsi, tidak mau merendahkan diri. Itu saja persoalannya. Paham ya? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin. Amin. Haleluya. Sekarang ayat 54 sampai 56. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, sebab musuh telah dikalahkan. Terus, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Terus, maut telah ditelan dalam musuh kemenangan. Yang terakhir adalah maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Terus, sengat maut ialah dosa. Sengat maut sebetulnya adalah dosa. Terus, dan kuasa dosa ialah hukum. Sedangkan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Oleh karena kuasa kematiannya, dengan berani kita berani berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sebetulnya sengat maut ialah dosa. Sedangkan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Bayangkan, andai kata kita ada di dalam, bayangkan kalau kita
kalau hidup kita disengat oleh maut. Bayangkan kalau kita ada dalam sengat maut. Bayangkan kalau kita sengat maut. Di manakah sengat maut? Ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bayangkan kalau kita disengat oleh maut. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua disengat. Sengat itu bukan bisa, tetapi kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki disengat, ya matilah. Sebab upah dosa adalah maut. Sengat maut adalah dosa. Bayangkan itu. Perlu juga dibayangkan. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Berarti orang yang berdosa terjual di bawah hukum Taurat. Bayangkan kalau dia berada di bawah hukum Taurat. Kejahatan dibalas dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Arti rohaninya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bukan hanya itu, ibadahnya dijalankan secara lahiriah, mulut memuji Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Bayangkan kalau orang itu ada di situ di dua perkara itu. Tetapi puji Tuhan oleh karena kematiannya. Kalau kita satu dalam kematiannya, kita satu dalam kebangkitannya. Sehingga oleh karena kuasa kematian Yesus, kita dengan berani berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus telah merendahkan diri sampai ke dalam dunia orang mati, memberi kemenangan kepada kita semua. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, suruh sekali lagi saya tandaskan, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberi kemenangan yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus kepada kita semua. Haleluya. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya sudah sampai di situ. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal itu. Puji Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 10. Kisah Rasul 4 ayat 10. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Baca ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit oleh karena kuasa Yesus. Terus, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Puji Tuhan. Oleh karena nama Yesus segala sakit disembuhkan. Amin. Amin. Oleh karena nama Yesus segala sakit disembuhkan. Puji Tuhan. Tadi kita masih ingat dengan jelas Allah meninggikan dia. Berarti memberi nama di atas segala nama, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga oleh karena nama Yesus orang sakit disembuhkan. Puji Tuhan. Nama Yesus nama yang berkuasa. Satu kali ada kesaksian, entah ini benar atau tidak, di negeri Cina sana. Orang kaya, sangat kaya,
Dia sakit kanker kalau saya tidak salah itu. Dia datang ke dokter, lalu berkata, kalau kau bisa sembuhkan saya, uang di koper ini saya serahkan kepadamu. Tapi dokter itu bilang bahwa dia sudah berada di stadium 4. Tidak mungkin sembuh kecuali musisa. Mendengar kata-kata itu, dia sangat menyesal sekali. Dia keluar dari rumah sakit. Dia hamburkan semua uang dari koper, dia lepaskan, dia lemparkan di sepanjang jalan ruangan, tiap ruangan dari rumah sakit itu. Dan dia berkata, bukan uang segalanya. Bukan uang segalanya yang memuaskan kehidupan ini. Barulah dia mengerti. Dia berkata, apa arti aku hidup selama ini kalau akhirnya dengan mudahnya, dengan mati dengan usia yang muda. Tidak ada artinya. Puji Tuhan. Amin. Sebab itu tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini, nama yang berkuasa selain nama Yesus. Oleh karena nama Yesus, segala sakit disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya hanya elus-elus tangannya si Yesaya pergi benjolan itu. Mungkin itu meterai dari opungnya jatuh kan. Dan cuma elus-elus jari-jarinya sembuh si Ruh. Tapi ukurannya bukan di situ. Salib tetap ukuran kita di tengah ibadah ini. Ya, amin. Adiknya si Gade, doanya sembuh. Kalau tidak bibirnya sampai besar begini doa. Kalau mereka mengerti syukur, ya harus bersyukur. Sampai besar doa bagaimana coba? Ibu Purba tanya, Aman bisa jadi sembuh? Percaya saya, sembuh. Sini ada tanda besar. Tanda besar ya? Nama Yesus, bukan nama Daniel, nama Yesus. Supaya saya tidak bangga. Saya hanya bangga pada nama Yesus. Itu hanya sebatas karunia. Tapi saya memberi hormat kepada orang yang mau memikul salib Yesus. Itu aja. Supaya juga dia turut ditinggikan dan dikaruniakan nama Yesus di dalam hidupnya. Ya, amin. Puji Tuhan. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Puji Tuhan. Ini ayat ini berbicara tentang korban Kristus. Ayat ini berbicara tentang korban Kristus. Ya. Puji Tuhan. Tetapi Yesus yang disalibkan itu kenyataannya menjadi batu penjuru, menjadi dasar dari semua bangunan, dasar yang kuat, sehingga sekalipun menghadapi berbagai-bagai ujian, kita sanggup menghadapinya. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal yang ke-7, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu dibangun di atas batu penjuru, sehingga rumah itu kuat, tidak roboh. Amin. Puji Tuhan. Jadi nama Yesus, nama yang berkuasa memberi kesembuhan. Nama Yesus yang disalibkan itu memberi kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing. Ayat 11 berbicara tentang korban Kristus. Tetapi kenyataannya Yesus yang disalibkan, yang dikorbankan itu menjadi batu penjuru,
dasar dari semua atau dasar dari tiap-tiap bangunan. Keuntungannya kuat menghadapi berbagai-bagai jenis. Sebab itu biarlah senantiasa kita mengarahkan pandangan kita kepada salib. Jangan arahkan pandangan kita kepada hal-hal yang tidak memberi kekuatan. Jangan arahkan pandangan kepada kebenaran diri sendiri. Jangan arahkan pandangan kepada perkara di bawah, perkara lahiriah, kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, dan uang. Tidak memberi kekuatan. Nama Yesus yang disalibkan, yang berkuasa memberi kesembuhan, yang berkuasa memberi kekuatan terhadap setiap bangunan-bangunan kehidupan rohani manusia, saya dan saudara. Dapat dipahami saya. Puji Tuhan. Lebih ditegaskan pada ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Harus diketahui dengan pasti. Terus selain di dalam Dia. Selain di dalam Dia. Amin, saudaraku. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus yang disalibkan. Puji Tuhan. Jadi jangan bergantung, jangan arahkan pandangan kepada manusia dan kekuatannya. Jangan arahkan pandangan kepada harta, kekayaan, dan perkara lahiriah lainnya di atas muka bumi ini, ya. Amin, saudaraku. Semuanya itu tidak mempunyai darah untuk menebus, mengampuni, menyucikan, dan menyempurnakan. Bagian B. Terus, sebab di bawah kolong langit ini, terus tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nama apapun di atas kolong langit ini tidak dapat menyelamatkan. Nama uang, nama pekerjaan, nama harta, kekayaan, emas, perak, nama apa saja yang saudara sebut satu persatu tidak dapat menyelamatkan selain nama Yesus. Jangan pernah punya pemikiran engkau bergantung kepada harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, pekerjaan, jangan. Uang yang banyak tidak bisa memuaskan hasratmu. Kasih sayang, kasih setia Tuhan, itu yang dapat memuaskan hasratmu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Terlalu banyak keinginan di dunia ini tidak bisa memuaskan. Hanya kasih sayang, kasih setia Tuhan di dalam diri Yesus. Kasih Allah di dalam diri Yesus yang disalibkan. Dia telah turun ke dunia orang mati. Itu yang memuaskan hasrat manusia, bukan keinginan manusia itu sendiri. Ya, amin, itu. Puji Tuhan. Pikirkanlah itu masa-masa. Jangan lagi berpikir dengan pendek, ya. Ya, amin, itu. Puji Tuhan. Sesalilah diri. Kalau memang kita sudah atau sekarang berada di jalan yang sesat, sesalilah. Perhatikanlah firman ini dengan sungguh. Bukan keinginan manusia yang memuaskan hasrat manusia, tapi kasih sayang, kasih setia Tuhan yang telah dikerjakan Anak Tunggal Bapa. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, kita kembali memperhatikan Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut? Baca ayat 11 mulai. Oleh karena namamu ya Tuhan. Berarti Mazmur 25 ayat 11 sampai 12. Oleh karena namamu ya Tuhan. Terus ampunilah kesalahanku. Besar kesalahan itu. Ada pengakuan yang tulus, jujur. Ayat 12 terus. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan?
Saudaraku, karena nama Yesus, nama yang memberi kemenangan, yang dapat mengampuni kesalahan sebesar apapun, tapi dibutuhkan pengakuan yang jujur dan tulus. Nama Yesus akan menyelesaikan semua masalah, karena nama Yesus memberi kemenangan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, Yesus memberi pengampunan karena namanya. Ya, amin saudaraku, yang tulus, yang jujur mengakui dosa yang besar itu dapat diampuni. Tetapi pertanyaannya oleh karena namanya, tetapi pertanyaannya sekarang adalah, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Itu pertanyaannya sekarang. Dosa yang besar itu dapat diampuni oleh Tuhan karena namanya luar biasa. Kita akui dengan segala ketulusan, kita akui dengan segala kejujuran. Tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan, sekecil apapun. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Amsal 8. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan, kecongkakan, kesombongan, dan lain sebagainya. Siapa yang, itu pertanyaannya sekarang, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapa yang membenci kejahatan? Dan ada satu lagi dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, dosa kenajisan. Siapa yang membenci dosa itu? Itu sekarang, itu yang menjadi pertanyaannya sekarang. Darah Yesus sanggup, berkuasa untuk menyucikan dosa. Tapi pertanyaannya sekarang, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Betul-betul takut akan Tuhan. Jangan hari ini menangis, besok ulangi lagi kesalahan yang sama. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh baca Amsal 8. Ayat takut akan Tuhan, benci kejahatan. Ayat 13 ya. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Terus, aku benci kepada kesombongan. Benci kesombongan. Kecongkakan. Kecongkakan. Tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat. Dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan ialah, satu, membenci kejahatan. Dua, benci kesombongan. Tiga, benci kecongkakan. Empat, benci tingkah laku yang jahat. Lima, benci kepada mulut penuh tipu muslihat, dusta. Itu orang yang takut akan Tuhan. Benci terhadap 5 dosa utama ini. Tanda orang yang bertobat, tidak ada lagi dusta dalam dirinya. Tidak suka berbohong lagi. Itu orang yang bertobat sungguh-sungguh. Mulutnya tidak lagi penuh dengan tipu muslihat. Itu tanda orang yang bertobat. Kalau masih ada dusta, orang seperti ini belum disebut orang yang bertobat. Begitu percaya Yesus, yang pertama-tama dilihat adalah, alat pertama yang ditemukan di halaman adalah mesbah korban bakaran. Pertobatan. Apa tandanya? Dusta tidak ada lagi. Itu dosa terakhir. Kenapa saya katakan dusta adalah dosa terakhir? Karena semua dosa harus dikemas dengan dusta, supaya dosa itu tidak terlihat. Itu sebabnya tadi saya katakan, semua dosa bisa diampuni karena namanya berkuasa, namanya memberi kemenangan, asal kita akui dengan jujur dan tulus. Tapi persoalannya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapa yang mau membenci dengan 5 jenis dosa tersebut?
benci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Dusta ini sangat menyakiti hati Tuhan. Berapa kali kita dinantikan untuk mengaku dosa, tidak juga berkata jujur. Datang tapi tidak berkata jujur. Penuh dengan dusta untuk menutupi, dikemas. Sebab dosa itu dikemas dengan dustanya. Sehingga berapa banyak di antara kita mengulangi kenajisannya. Dan terang-terangan melakukan kenajisan itu. Saya sudah berkali-kali tanya, tapi dia tidak mau mengaku. Dia harus kemas kenajisannya itu dengan dusta. Itu persoalannya sekarang adalah siapa yang takut akan Tuhan. Bagi Tuhan dosa apa saja bisa diampuni. Persoalannya siapa yang takut akan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sudah berkali-kali saya tanya, ayo siapa yang pernah berzina? Tidak mau mengakui juga. Setelah ada bahasa asing baru diakui. Kan sudah tidak benar, tidak tahu Tuhan. Sampai hari ini saya masih punya hati nurani yang berat terhadap beberapa orang. Soal kenajisan belum juga terbuka. Karena saya gembala saudara, Bapak rohani saudara, jadi tahu, dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah itu persoalannya saudara. Pertanyaannya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Ayo, siapa yang mau membenci 5 dosa ini? Siapa yang mau membenci 5 dosa ini? Dosa yang terakhir dari 5 dosa adalah dosa dusta. Dosa yang terakhir. Sudah. Ini dosa-dosa ini sangat luar biasa mengemas dosa. Seseorang harus berdusta supaya dosanya jangan terlihat. Tapi kita beribadah dan melayani Tuhan tidak bisa main akal-akalan. Sebab Tuhan tahu segala sesuatu. Ibadah pelayanan ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kalau pekerjaan manusia bisa berdusta, bisa korupsi waktu, bisa korupsi uang, bisa lakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi ibadah pelayanan adalah pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semuanya manusia, dosa manusia terlihat dengan jelas. Dan kepadanya kita memberi pertanggungan jawab. Bukan kepada manusia. Sidang jemaat bukan memberi pertanggungan jawab kepada hamba Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu, kita kerjakan seluruhnya di hadapan Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia. Maka ibadah ini tidak bisa dijalankan dengan kemudian bersandiwara oleh orang-orang munafik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca. Boleh baca ayat 14. Amsal 8 ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Padaku ada nasihat, ada pertimbangan. Terus akulah pengertian, padakulah kekuatan. Perlu untuk diketahui. Pada Tuhan ada nasihat, ada dan pertimbangan. Tuhanlah pengertian. Di dalam Dialah kekuatan itu. Amin, saudara. Ayat 15. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Iya. Karena Tuhanlah para raja memerintah.
melayani. Kemudian dan para pembesar menetapkan keadilan, dan itu harus diketahui. Amin, saudaraku. Karena Tuhan, para raja memerintah, imam-imam melayani Tuhan. Jadi kita tidak bisa beribadah melayani Tuhan dengan penuh kesandiwaraan, penuh dengan kemunafikan. Ini pekerjaan Tuhan, ini bukan pekerjaan manusia. Tuhan itu punya pertimbangan yang hebat. Jadi tidak boleh melayani dengan asal-asalan. Kita melayani karena Tuhan, bukan karena kemampuan. Dasar kita melayani adalah dengar-dengaran kepada Tuhan, bukan karena kita pintar, namun oleh Roh Tuhan. Sehingga Zerubabel menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Dia meletakkan dasar bangunan, berarti menghargai korban itu sampai selesai. Bahkan gunung yang tinggi rata di hadapannya. Beda dengan orang yang melayani karena keinginannya. Melayani dengan mengandalkan kekuatannya tentunya. Yang kecil, akhirnya pelayanan yang kecil sangat sukar sekali. Tapi kalau melayani Tuhan seberat apa? Melayani karena Roh Tuhan, dengan api yang berkobar-kobar, sebesar apapun pelayanan itu menjadi kecil. Tapi kalau tidak lagi di situ hati, pekerjaan kecil sangat besar sekali. Sehingga orang suka bersungut-sungut. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Mazmur 25. Ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Terus kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepada orang yang takut, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kita memilih jalan bukan karena pemikiran dan pengertian kita, tetapi kita memilih jalan karena Tuhan yang menunjukkan jalan itu kepadanya. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Nah ini enaknya, inilah keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dia tidak harus memilih jalan yang lain. Naomi sempat memilih jalan yang lain, sehingga dia tersesat. Dalam kesesatan dia banyak menderita. Tapi puji Tuhan, tadi kita sudah lihat, dia berjalan bersama Rut kembali ke Betlehem. Puji Tuhan. Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, ya, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan pada akhirnya Naomi dan Rut menetap di Betlehem, di dalam suasana sorga, kebahagiaan sorga, sampai pada akhirnya anak cucunya akan mewarisi bumi. Silsilah Yesus ada kaitannya dengan Rut. Dialah istri Boaz, sampai akhirnya Yesus lahir. Amin saudara. Puji Tuhan. Ayo, dosa turunan kiranya dipatahkan. Kutuk nenek moyang dipatahkan. Hanya salib yang berkuasa memutuskan kutuk nenek moyang. Jangan lepaskan salib. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Nah, akhirnya mereka tiba di Betlehem. Naomi dan Rut tiba di Betlehem dan menetap dalam kebahagiaan. Itu endingnya nantinya. Ya, amin saudaraku. Rut 1 ayat 16-17. Ayat 16 sampai 17.
Tetapi kata Rut, iya, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Jangan desak aku meninggalkan engkau terus. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Iya. Sebab kemana engkau pergi, Iya. di situ jugalah aku pergi. Iya. Dan di mana engkau bermalam, Iya. di situ jugalah aku bermalam. Terus. Bangsa mula bangsaku, Bangsa pula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Terus. Di mana engkau mati, Iya. aku pun mati di sana. Iya. Dan di sanalah aku dikuburkan. Terus. Beginilah kiranya Tuhan menghukum Iya. aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, Iya. jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Terus. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Iya. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, Iya. gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Iya. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Di sanalah menetap di dalam kebahagiaan. Kalau nanti kita telusuri, kalau akhirnya nanti kita telusuri semua pasal-pasal di dalam kitab Rut ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita gunakan firman Tuhan menjadi cermin dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita menetap di dalam kebahagiaan. Anak cucu juga memperoleh kenikmatan. Amin, saudaraku. Anak cucu juga diberkati oleh Tuhan. Di sanalah kita nanti menetap. Anak cucu juga diberkati. Rut juga menetap di Bethlehem dan mengalami kebahagiaan surgawi. Anak cucunya juga diberkati. Silsilah Yesus terkait dengan Rut karena dia istri Boas. Boas itu suku Yehuda. Sampai akhirnya nanti lahirlah Yesus dari rahim Maria. Karena Maria istri Yusuf. Yusuf juga adalah suku Yehuda. Puji Tuhan. Baik. Sekarang kita perhatikan Rut 1 ayat 19 bagian B. Baca kembali. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, Ya. gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Ya. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Ya. Namun ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka berdua, karena Naomi dan Rut. Amin, saudaraku. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka berdua, Rut dan Naomi. Puji Tuhan. Saudaraku, kita bisa melukiskan kegemparan ini di dalam Amsal pasal 30. Amsal 30 ayat 18 sampai 19, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Ada keturunan yang berpandangan angkuh. Amsal 30 ayat 18-19. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Terus bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. bagaikan menggemparkan. Terus jalan Raja Wali di udara. 1, jalan bulan di atas cadas. 2, jalan kapal di tengah-tengah laut. 3, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. puji Tuhan, bagaikan menggemparkan. Saudaraku, ada 3 yang mengherankan, tetapi ada 4 yang tak dapat dimengerti. Mengherankan dan tidak dimengerti berarti menggemparkan. Seperti kedatangan Rut dan Naomi ke Bethlehem, menggemparkan. Sangat sulit untuk dimengerti. Selalu sulit untuk dan mengherankan dan sulit untuk dimengerti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1, jalan Raja Wali di udara. 2, jalan ular di cadas. 3, jalan kapal di tengah-tengah laut. 4, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Amin, saudaraku. Ini 3 hal yang mengherankan dan 4 hal yang tak dimengerti. Berarti sama seperti menggemparkan. Kalau hal yang mengherankan dan tidak dapat dimengerti namun bisa terjadi, berarti menggemparkan.
Amin, saudaraku. Menggemparkanlah, mengherankan, kemudian tidak dapat dipahami, tapi terjadi, yang menggemparkan. Amin, saudaraku. 1 jalan Raja Wali di udara, 2 jalan ular di cadas, 3 jalan kapal di tengah-tengah laut, 4 jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ciri pertama, udara adalah jalan Raja Wali. 2, cadas atau dan garis miring darat adalah jalan ular. 3, lautan luas adalah jalan kapal. 3 hal ini sangat mengherankan kita, ya, amin, saudaraku. 3 hal ini sangat mengherankan. Sebab apa? Burung Raja Wali bisa terbang di udara. Itu mengherankan. Kemudian ular bisa berjalan di daratan, tidak punya kaki. Kan itu mengherankan. Tadi Raja Wali terbang di udara, padahal dia punya kaki, tapi bisa terbang di udara dengan kekuatan sayapnya. Itu mengherankan. Kemudian ular berjalan di darat atau di cadas, tidak punya kaki. Itu mengherankan. Habis, saudaraku. Kemudian 3, kapal berjalan di tengah lautan. Itu mengherankan. Tidak punya kaki, tapi bisa berjalan di tengah lautan. Karena dikendalikan oleh setirnya nakoda yang kecil saja. Itu sesuatu yang mengherankan. Tapi ada lagi yang sangat dimengerti. Itulah yang keempat, seorang gadis adalah jalan seorang laki-laki. Hal keempat ini sangat sulit untuk dimengerti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis ini sangat sulit untuk dimengerti. Puji Tuhan. 4 hal yang mengherankan, 3 hal mengherankan. Hal yang keempat sangat sulit dimengerti. Di udara tidak ada jalan, tapi Raja Wali bisa terbang. Ular bisa menjalan di darat walaupun tidak punya kaki. Itu mengherankan. Kapal yang tidak punya kaki, tidak punya sayap, tapi bisa mengarungi lautan luas, hanya karena dikendalikan kemudi yang kecil. Puji Tuhan. Dapat kapal yang besar mengarungi lautan luas, hanya dikendalikan oleh kemudi yang kecil saja. Itu sesuatu yang mengherankan. Amin, saudaraku. Tidak punya kaki, tidak punya sayap, tapi mengarungi lautan luas karena dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Itu mengherankan. Tetapi hal yang keempat yang tak dapat dimengerti oleh akal pikiran manusia adalah jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala gereja, mempelai pria surga. Dia mendambakan kehidupan kita sebagai mempelai perempuan. Amin, saudaraku. Bagaimana? Tidak dapat dimengerti oleh akal pikiran manusia. Yesus ada di dalam tata kemuliaan, sementara manusia berada di bawah di bumi oleh karena kehinaannya, karena dosa. Tetapi pada akhirnya Dia sangat mendambakan kita masing-masing. Dia mempelai laki-laki surga, kitalah mempelai perempuan. Dia sangat mendambakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Langit dengan bumi bisa bersatu. Sesuatu yang tak dapat bisa dipikirkan oleh akal pikiran manusia, tidak bisa. Menggemparkan. Amin, saudara. Tetapi
suara riuh gemuruh nanti akan terdengar di dalam pesta nikahan domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang keempat. Wahyu pasal 3 ayat 6. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencebarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Puji Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang tidak mungkin, segalanya mungkin bagi Allah. Sebagaimana Tuhan berjalan dengan orang-orang yang berpakaian putih di Sardis. Berjalan dengan Tuhan berarti mereka layak dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.